pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yuk, simak materi selanjutnya. Kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih awal masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Halo, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia menurut para ahli dibedakan menjadi dua pendapat, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia berperan pasif, dan yang kedua, bangsa Indonesia berperan aktif. Nah, untuk teori-teori pendukungnya sendiri, ada teori Brahmana, Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan yang terakhir, teori arus balik. Ini merupakan gambar dari J.J. Van Leur yang mencetuskan teori Brahmana. Nah, teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Dasar teori ini atau pendukung teori ini antara lain yang pertama, bahwa agama Hindu-Buddha milik kaum Brahmana, sehingga Brahmana yang paling menguasai ajaran agama Hindu. Nah, bahkan kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu untuk menyiarkan agama Hindu. Nah, adapun pendukung dari teori ini yaitu prasasti yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan di India sendiri, bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Nah, bahasa Sanskerta adalah bahasa kelas tinggi, sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Di India, hanya kasta Brahmana lah yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya kaum Brahmana lah yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu kaum Brahmana tidak boleh untuk menyeberangi lautan bahkan meninggalkan negaranya. Untuk yang kedua, yaitu teori Vaishya yang dicetuskan oleh N.J. Krom. Nah, teori Vaishya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Vaishya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Nah, dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Untuk yang ketiga, yaitu teori Ksatria yang dicetuskan oleh C.C. Berg Mukherjee dan J.L. Mons. Nah, menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan ksatria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti yang diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Nah, penguasa kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu diidentifikasikan telah melarikan diri ke Nusantara. Untuk yang keempat, yaitu teori Sudra yang dicetuskan oleh Van Faber. Nah, dalam teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi, hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka, yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Yang terakhir yaitu teori arus balik yang dicetuskan oleh F.D. Kabos. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif dari masyarakat. Menurut Bos, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India kepada orang Indonesia, yang kemudian orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya, yaitu India. Nah, mereka berangkat dan menimba ilmu di sana, dan ketika kembali, mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menjawab refleksi singkat. Nah, untuk jawabannya bisa ditulis di buku ya. Wow, ada challenge nih. Nah, ini dia challenge-nya. Dibaca ya. Ditunggu postingannya di sosial media kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.